Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang dipamerkan di dalam acara Indonesia Digital Media Festival yang diadakan di ITB pada tanggal 24 sampai 25 November 2014 di Aula Barat. Hal pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai Shishop. Shishop berusaha menyelesaikan persoalan publik mengenai metode pengecekan kesehatan yang mengharuskan orang-orang untuk pergi ke rumah sakit dan menemui dokter secara langsung untuk pengambilan data kondisi tubuh dan konsultasi mengenai kesehatan. Shishop memberikan solusi permasalahan tersebut dengan cara membuat alat seperti sebuah jam tangan yang dapat merekam kondisi tubuh. Alat lain yang ditawarkan oleh Shishop adalah Smart Mirror, yang mana apabila kita berdiri di depannya, maka cermin tersebut dapat merekam detak jantung kita. Setelah didapatkan data suhu tubuh, berat badan, dan detak jantung, maka data tersebut hanya perlu dikirimkan ke dokter yang bersangkutan secara online. Kelebihan dari metode ini adalah menghemat biaya untuk transportasi, administrasi, ketika bertemu dengan dokter secara langsung. Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah kemungkinan alat untuk rusak sehingga dapat menghasilkan data yang salah. Kemudian yang kedua adalah mengenai mobil listrik Neo Jalak. Mobil listrik Neo Jalak dibuat untuk menyelesaikan permasalahan mobil yang membutuhkan energi berupa minyak fosil, di mana kondisi minyak dunia semakin lama semakin sedikit dan harga yang semakin meningkat sehingga dibutuhkan mobil inovasi yang menggunakan energi alternatif untuk menggerakkan seluruh bagian mobil. Dengan adanya mobil listrik Neo Jalak, seluruh kegiatan di dalam mobil mulai dari menjalankan mesin sampai lampu semua menggunakan energi listrik. Energi listrik ini didapatkan dengan mengisi baterai mobil selama beberapa jam. Kelebihan dari mobil Neo Jalak adalah dapat mengurangi penggunaan bahan bakar minyak dan ramah lingkungan karena tidak ada sisa pembakaran dari bahan bakar minyak. Sedangkan kelemahan dari mobil ini adalah waktu yang diperlukan untuk mengisi kembali energi mobil cukup lama, yaitu sekitar 4 jam, dan daya tahan energi relatif singkat. Selain itu, batas maksimum kecepatan mobil hanya sampai 80 km per jam. Yang ketiga adalah LSKK. LSKK adalah sebuah sistem pendaftaran akun di LSKK yang menggunakan sidik jari dan wajah sebagai data identitas pendaftar. Sistem pendaftaran seperti ini dibuat untuk menyelesaikan masalah keamanan dalam menggunakan identitas sebagai anggota suatu badan atau organisasi. Di sini secara khusus adalah LSKK. Pengambilan data sidik jari dan wajah diambil saat melakukan pendaftaran dengan menggunakan bantuan komputer. Data tersebut kemudian disimpan di server sehingga apabila suatu saat pendaftar melakukan sign in, maka cukup dengan menggunakan alat pengenal wajah, si pelamar sudah dapat mengakses akunnya di LSKK. Kelebihan dari LSKK adalah tingkat keamanan untuk mengakses akun semakin tinggi dan kemudahan dalam melakukan pendaftaran. Kelemahannya adalah perlu waktu bagi alat pengenal wajah untuk mengambil data wajah dan menyesuaikan dengan data yang ada di server. Sehingga bila pengecekan wajah tidak dilakukan dengan tepat, maka akan memakan waktu yang cukup banyak hanya untuk melakukan sign in. Yang keempat adalah finger robot based on elektromyografi. Permasalahan yang diselesaikan dengan membuat tangan robot ini adalah permasalahan untuk menggerakkan tangan robot yang besar dengan menggunakan alat kontrol. Pada umumnya alat yang besar digerakkan dengan menggunakan tuas pengontrol dan beberapa tombol tambahan. Sedangkan dengan menggunakan alat ini kita dapat menggerakkan suatu tangan robot yang besar hanya dengan menggerakkan tangan kita sendiri. Pertama-tama tangan pengguna akan ditempelkan dengan sebuah alat yang akan merasakan gerakan otot tangan. Hal ini direkatkan dengan sebuah gel elektrolit yang berwarna hijau. Setelah ditempelkan di beberapa tempat yang sudah diketahui sebagai sumber sinyal otot terkuat, alat ini kemudian akan dihubungkan dengan kabel yang akan mengirim data sinyal otot tersebut ke pusat pengolahan data. Setelah alat ini dinyalakan, maka dengan menggerakkan jari-jari tangan pengguna, jari-jari robot tersebut akan ikut bergerak secara bersamaan. Kelebihan dari alat ini adalah kita dapat menggerakkan jari-jari robot semudah kita menggerakkan jari-jari kita dan kecepatan dalam merespon gerak jari sudah sangat cepat sehingga gerak jari pengguna dengan jari robot terlihat bersamaan. Sedangkan kelemahan dari alat ini adalah jari robot yang dapat digerakkan hanya 3 buah karena kekurangan bahan. Yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah Renobot. Salah satu persoalan yang dapat diselesaikan dengan konsep yang ada pada Renobot adalah permasalahan dalam pemilihan pakaian di toko pakaian yang cukup merepotkan bila harus mencoba dan mengganti satu persatu pakaian yang ada untuk mendapatkan model dan ukuran yang disukai. Dengan adanya program seperti Renobot ini, maka dapat dibuat suatu sistem pemilihan pakaian yang dapat dilakukan hanya dengan berdiri di depan sebuah layar monitor yang cukup besar, di mana terdapat kamera yang akan mengambil gambar orang tersebut. Kemudian program dengan otomatis akan menyesuaikan ukuran dan model pakaian yang dengan tubuh konsumen sesuai dengan pakaian dipilih oleh konsumen.
Sehingga dengan cara ini konsumen tidak perlu lagi untuk mengganti pakaian yang ingin dibeli untuk mengetes kecocokan. Kelebihan dari program Renov ini adalah kemudahan untuk menggunakan program ini dan dapat mengefisiensi waktu. Sedangkan kelemahannya adalah kamera harus mendapatkan gambar dengan jelas sehingga terkadang harus dimulai dengan jarak yang dekat kemudian baru semakin menjauh. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih.